netral. 7 ke atas sampai 14 itu basah. Nah ini 13, ini sampel kita 13 ini. Itulah yang mempermudah rekan-rekan kami itu untuk menguji larutan ini bahwa ini mengandung cyanida. Itu mengarahkan sekali karena biasanya kalau kita melakukan pengujian barang bukti itu dari sifat-sifat umum dulu. Itu tadi sifat asam basa. Begitu operator membaca, basanya kok 13. Ini yang 13 ini langsung pikiran mereka itu langsung racun yang kena itu adalah jenis cyanida. Jenis cyanida. Iya. Salah satu itu yang tinggi sifat basanya itu cyanida itu tadi. Apakah warnanya jadi berubah? Kalau susu kan putih. Dikasih cyanida tadi. Itu tadi saya bilang bisa terjadi ada di situ ada. Pasti penggumpalan. Ada penggumpalan atau dia tambah keruh atau bagaimana gitu. Tadi saudara jelaskan tadi. Cyanida ini kalau dengan air panas dia akan keluar ya HCN-nya. Keluar gasnya HCN-nya. Jadi tidak mungkin dia di air suhu panas ya. Suhu panas berapa? Suhu sekitar 80 derajat gitu. Jadi makin tinggi suhunya makin cepat. Makin cepat. Makin cepat ya. Makin cepat. Dia reaksi yang saya bilang tadi itu. Kalau karakter cyanidanya sifat kimiawinya berbahaya nggak dengan air panas itu reaksinya? Nah, uapnya bahaya. Bahaya. Ada cyanida ada ininya. Iya. Dan pasti kalau dia panas sekali terus turun cyanida itu mungkin akan terbau ke sini bau basahnya itu tadi, NaOH-nya itu bau itunya. Bukan cyanidanya yang berbau seperti kuat begitu enggak, tapi si basah itu biasanya baunya keras. Jadi kalau jadi kemarin rekan-rekan itu coba aja tuh dia dicoba di lab itu dia sudah bau keluar itu ditambah cyanida itu bau. Oke. Sekarang yang saya tanya ahli, saudara kan tadi melakukan beberapa percobaan. Saudara juga mengetahui bentuk Ice Vietnam Coffee yang dihidangkan di Oliver Cafe, kan bentuknya tahu saudara. Kan itu harus ada saringan. Yang saya mau tanya, menurut pengetahuan saudara, apabila cyanida dimasukkan ke dalam saringan yang berada di kopi, bercampur kopi, kemudian tuangkan air panas, langsung bereaksi juga nggak? Apa gimana? Jadi kan ada gelas, ini gelas ada saringan, kan di saringan ada bubuk kopi. Kemudian cara penyajiannya kan dituangkan air panas. Nah, apabila cyanida dicampur di bubuk kopi itu, dia langsung juga bereaksi juga, sama, karena kan bersentuhan dengan air panas. Iya, jelas dia akan langsung melepaskan cyanida. Melepaskan HCN itu tadi. HCN ya. Dengan reaksi bau yang sangat menyengat tadi. Sangat menyengat, ya. Ada menyengat ya. Kalau dengan es gimana nih? Karena kalau dengan dingin. Jadi tadi saya sudah gambarkan itu sekitar 5 gram. Jadi kalau di seduhan itu kalau saya tahu itu ya, seduhan yang itu kan ada kayak kerucut ya, bentuknya itu tidak terlalu besar. Itu juga kalau misalnya dia dalam bentuk padatan di situ itu kelihatan putih-putih. Apalagi kan kontras dengan ini kan warnanya putih nih, coba. Ini kelihatan putih ini. Tadi cyanida. Ini kan putih, Pak. Nah, kalau dicampur dengan kopi itu kelihatan tuh. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan kalau dicampur kopi bubuk ya. Kan ada putih ada hitam itu. Nah, kalau seandainya tadi saya tanya dituangkan air panas, reaksinya kan melepaskan gas HCN. Nah, melepaskan HCN itu baunya seperti tadi. Iya tadi. Menyengat. Nah, itu radius sampai berapa meter itu dapat orang membau? Saya tidak bisa katakan berapa meter. Gitu. Enggak, dengan kadar yang saudara tadi kan 5 gram. Seandainya tadi dimasukkan ke dalam bubuk terus dituangkan air panas. Nah, dengan 5 gram tadi itu dengan air panas bereaksi itu kan menimbulkan pelepasan. Paling tidak itu kalau misalnya di sini dekat-dekat di situ pasti dia bau kalau dekat. Bau. Tapi kalau berapa radiusnya tidak bisa harus dicoba. Harus dicoba ya. Harus dicoba berapa dicoba. Sekitar 1 meter mungkin. Tapi harus kalau nyoba pakai masker kimia. Jangan masker apa itu? Masker for toxic gas. Oh iya. Bukan general masker yang kayak ini bahaya ini bisa kita kena ini.
Terus ketika itu bereaksi dengan air panas, melepas HCN, Ya. itu reaksi bau itu bisa maksudnya bisa bertahan berapa lama mungkin? Baunya itu? Ya namanya bau, Pak. Kali kan tidak seperti bau tikus mati, enggak lah. Enggak ya? Ya, jadi Tapi ada fase yang bisa dibau orang ketika lewat atau apa ya? kalau dekat boleh jadi. Ya. Bisa. Ya. Jadi tidak bisa saya pastikan dengan Nggak bisa tepat, karena dipastikan. saya Menurut pengetahuan saudara. tidak bisa dengan pengetahuan karena ini kan Iya. apa namanya, gambaran harus dicoba gitu baru tahu. Harus dicoba ya. Iya. Tapi itu langsung bereaksi ya HCN-nya tadi? Tadi bereaksi, harus bereaksi kalau dia dikasih panas gitu. Ya. Tadi sempat di dalam keterangan saudara itu cyanida itu ada juga dipakai di apa tadi, coba mungkin agak sedikit di depan. Nah ini udah ada. Nah ini bukan yang tadi. Saya catat itu saudara menjelaskan ada dipakai di itu. Di beberapa kegiatan pewarnaan, percetakan dan fotografi. Nah itu bisa dijelaskan seperti apa? Begini, saya sudah bilang tadi, cyanida bukan satu macam. Ya. Banyak jenisnya, jadi ini kan referensi, Pak ya. Ya, referensi. Saya tidak tahu jenis cyanida apa yang dipakai di pewarnaan, cyanida apa di fotografi, saya tidak tahu. Enggak tahu. Iya, saya tidak tahu. Tapi itu jenis ini berdasarkan referensi, ada penggunaan. Referensi dipakai di pewarnaan, percetakan, fotografi. Ya, mungkin dia di satu warnanya atau apanya gitu. Tapi belum tentu itu NaCN, belum tentu KCN. Mungkin senyawa cyanida lain, karena saya bilang tadi banyak kelompok senyawa gitu. Nah menurut pengetahuan saudara, kalau dari pewarnaan itu dipakai untuk apanya? Saya tidak tahu. Pewarnaan itu? Enggak, menurut literatur kan saudara ahli. Saya tidak baca sampai ke situ, Pak. Pewarnaan itu dia pakai jenis cyanida apa, terus fotografi dia pakai jenis, saya tidak baca. Kalau untuk percetakan? Sama, saya tidak. Fotografi? Ya, saya tidak pernah. Gambar dalami. Gitu di? Saya tidak pernah dalami. Enggak pernah dalami ya? Iya. Tapi itu menurut literatur dari mana itu? Ada literaturnya, itu ada di berita acara saya. Ada. Ada ya? Ya ada. Saya tulis literatur situ ada. Oke. Saudara ahli? Ya. Di dalam berkas juga ada, kami membaca ada pemeriksaan terhadap barang bukti beberapa obat yang ditemukan di tas terdakwa, dan itu saudara ada berita acara pemeriksaannya, mungkin bisa sedikit saya baca di sini bahwa barang bukti yang disita di rumah saudara Jessica ada 1 buah tas perempuan Charles Kate warna coklat BB1, 1 buah pakaian wanita warna coklat disebut BB2, 3 beberapa potong rambut disebut BB3, 4 1 buah botol cairan bioderma 500 ml selanjutnya disebut BB4, 5 1 buah kotak obat sentralin Sandoz 50 mg berisi 30 tablet selanjutnya disebut BB5, 6 1 botol merek 2 tang yang berisi cairan selanjutnya disebut BB6, 7 2 tablet obat omeprazol 20 mg disebut BB7, 8 3 tablet obat provelin 75 mg disebut BB8, 9 paper bag, 3 buah paper bag. Dari hasil pemeriksaan ini dari BB5, yaitu BB5 ini adalah 1 kotak obat sentralin Sandoz 50 mg berisi 30 tablet. Di sini hasil pemeriksaannya positif sentralin. Nah mungkin satu-satu saudara bisa menjelaskan positif sentralin itu seperti apa? Itu kesimpulannya seperti apa? Mungkin apa? Jadi gini, yang saudara jelaskan. Saya bukan farmasis ya, background saya kemis. Jadi saya tidak dalami apa namanya itu. Tapi yang saya tahu bahwa kalau kita melakukan pemeriksaan, kalau sampelnya itu obat, kita harus menentukan bahan aktifnya, bahan aktif obat.
Jadi pasti akan kami sebutkan di situ bahan aktifnya apa, dan kami